Halo semuanya, kembali lagi di www.bagaimanacarakerjamobil.vv.si. Pada pembahasan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang compression ratio atau dalam bahasa Indonesianya rasio kompresi. Dan mengapa hal ini penting? Oke, langsung kita mulai. Sebelumnya, pada video bensin versus diesel, kita sering mengulas tentang rasio kompresi baik pada mesin bensin maupun mesin diesel. Namun memang seharusnya video ini terlebih dahulu Anda pelajari, lalu selanjutnya mempelajari tentang bensin versus diesel. Oke. Kita lihat di sini telah saya gambarkan diagram dari mesin. Terdapat di sini ada piston dan silindernya. Ini pun sama. Nah, apa itu rasio kompresi? Rasio kompresi adalah perbandingan antara volume ruang bakar dari posisi piston seperti ini dan dibandingkan dengan volume ruang bakar yang dalam posisi seperti ini. Kita lihat posisi yang ini. Posisi ini merupakan posisi titik mati bawah, dan titik mati bawah adalah posisi piston di mana berada pada titik terendah pada saat piston bergerak ke bawah dari TMA ke TMB, dan inilah titik terendah dari pergerakan piston. Dan didapat volume pertama, yaitu volume maksimum karena ini pun posisi terendah maksimum dari piston, dan didapat volume maksimum dari ruang bakar. Dan kita lihat yang kedua, ini adalah posisi maksimum tertinggi dari piston, dan didapat volume kedua, yakni volume terkecil dari hasil kompresi bahan bakar atau campuran bahan bakar dan udara pada mesin bensin ataupun hanya udara pada mesin diesel. Dan ini merupakan volume terkecil karena posisi piston berada pada titik tertinggi maksimum. Nah, perbandingan antara volume terbesar maksimum dengan volume terkecil maksimum atau rasio kompresi, karena memang di sini udara yang setelah langkah hisap itu dikompresikan, maka disebut rasio kompresi. Dan rasio kompresi merupakan perbandingan antara volume yang kita sebut volume yang pertama dibandingkan dengan yang kedua. Dan mengapa hal ini penting? Kita tahu bahwa pada mesin diesel contohnya itu mempunyai peranan yang sangat penting pada konstruksi mesin, dan salah satunya itu berpengaruh pada efisiensi bahan bakar. Mengapa? Karena diulas juga pada video yang sebelumnya, dibuat grafik seperti ini, bahwa hasil penelitian menunjukkan grafik perbandingan antara rasio kompresi dan efisiensi bahan bakar akan membentuk grafik seperti ini. Jadi di mana perbandingan kompresi yang lebih besar akan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi pula. Nah, ini misalkan 15:1 dan ini 10:1. Nah, oh iya, dikatakan 15 atau 10:1 itu sebenarnya adalah perbandingan antara volume pertama dengan volume kedua. Dimana misalkan yang volume 15, maka ini adalah 15 dan ini adalah 1. Maka dikatakan 15:1. Dan pada diesel itu umumnya pada rentang 15 sampai 22:1, dan itu mempengaruhi efisiensi dari
penggunaan bahan bakar. Dan pada mesin bensin juga perlu kita perhatikan bahwa rasio kompresi yang lebih tinggi itu membutuhkan angka oktan dari bahan bakar yang lebih tinggi pula. Karena mengapa? Karena jika kita mempunyai mesin bensin dengan kompresi yang tinggi, sedangkan kita menggunakan angka oktan bahan bakar yang lebih rendah, itu akan menjadikan mesin knocking. Dan apa itu knocking? Knocking adalah dimana piston pada saat mengkompresikan bahan bakar, karena bahan bakarnya dengan angka oktan yang lebih rendah, maka sebelum titik mati atas dan sebelum percikan bunga api itu terjadi ledakan yang tidak diinginkan, karena memang itu sebelum diharuskannya langkah usaha. Dan itulah mengapa rasio kompresi penting dalam mesin bensin maupun mesin diesel.